Dedi ini sebenarnya betul-betul pemimpin yang arif, pemimpin yang bijaksana. Kalau boleh kita ibaratkan, dia memakai yang empat ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Pak Frizan. Mang Ustazah ini memang kita kenal sebagai praktisi pendidikan. Sholat subuhnya, ceramah subuhnya di mana tadi Ustazah? Ya, kita memang setiap Jumat itu ada Jumat Barokah dan juga sujud sajadah. Ya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan itu tadi. Ya, alhamdulillah ibu-ibu dan bapak-bapaknya cukup lumayan. Ramai. Ya. Terima kasih Ustazah udah sampai Jumat Barokah ini di channel Mutwa Official. Pada hari ini kita dengan Dra Musmawita Ustazah. Sehat-sehat Ustazah. Alhamdulillah. Waduh, Ustazah cerah benar. Hari ini barangkali kita bincang-bincang santai. Ya, bincang-bincang apa nih Pak Frizal? Nah, inilah barangkali kita melihat bahwa di tengah-tengah masyarakat ini melihat fenomena yang ada, banyak yang tidak tahulah saya acuh, ataupun anak-anak dia sampai jam 2 malam duduk nongkrong di simpang-simpang, masyarakat menonton dan melihat. Nah, ini barangkali yang kita melihat dari pandangan Ustazah. Kita tonton terlebih dahulu pandangan Kang Dedi terhadap fenomena bincang-bincang santai di channel YouTube Mutwa Official ini. Kita tonton Kang Dedi Mulyadi dalam melihat fenomena kenakalan dan kerisauannya terhadap anak-anak muda. Ya. Sebagai Ustazah juga sebagai seorang praktisi pendidikan. Ya. Baik, kita dengar. Ya. Hari ini kita disadarkan pada sebuah peristiwa di mana kita sering buta mata kita. Kita sering tuli telinga kita dan kita sering gagu lidah kita. Ketika anak-anak kita berteriak di jalanan, mengusung sangkur, membawa celurit, saling berkejaran, darah menetes di setiap sudut kota, motor-motor dibakar, orang menjerit penuh rasa ketakutan, kita hanya bisa diam. Ketika di sudut-sudut kota, anak-anak kita menenggak ciu. Ketika sudut-sudut kota, anak-anak kita makan eksimer. Ketika di sudut-sudut kota, anak-anak kita makan minuman oplosan. Mereka jatuh tersungkur, matanya merah penuh dengan rasa emosi. Pulang ngamuk ke orang tuanya, kita hanya bisa diam. Ketika anak-anak kita menghabiskan waktu main game online sampai jam 4 pagi, tidak masuk sekolah, di rumah ngamuk, mengancam orang tuanya dengan pisau, menusuk kakeknya dengan sangkur, kita hanya bisa diam. Proses kita hanya dua, pidana dan penjarakan dalam penjara anak. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa seluruh lorong-lorong kegelisahan mereka, seluruh hiruk pikuk jalanan tak membuat mereka nyaman. Sudut-sudut rumah menjadi neraka bagi kehidupan mereka. Lapang-lapang bola tergusur menjadi industri perumahan, pemukiman dan pertokoan. Mereka kehilangan tempat bermain. Mereka kehilangan air yang jernih di sungai sehingga bisa mereka berenang. Mereka kehilangan gunung-gunung yang indah tempat mereka bercengkrama dengan alam. Mereka kehilangan sawah yang terhampar. Yang mereka lihat adalah kebisingan dan kebisingan. Bising di jalanan karena knalpotnya brong. Bising di rumah karena orang tuanya bertengkar, maka mereka lari dalam rorong-gerong gelap, digenggamnya handphone, diambilnya obat-obat terlarang, ditengahnya minuman dalam sebuah kelompok yang sama. Kita orang-orang yang terpinggirkan di rumah, kita orang-orang yang terpinggirkan di sekolah, guru-guru telunjuknya menunjuk pada wajahnya, tapi tak bisa memberikan solusi kegelisahan jiwanya. Semua orang hanya memberikan pengamatan, analisis, kajian. Itulah metodologi yang dikembangkan bangsa ini, tetapi tidak ada yang berani mengambil solusi,
mengangkat mereka di sudut jalanan, dimasukkan ke barak, dididik secara militer, diarahkan menjadi anak-anak yang berguna. Kedisiplinan militer adalah harga mati bagi kemajuan bangsa, bukan musuh. Pandangan-pandangan buruk terhadap militer adalah pandangan-pandangan orang yang takut anak-anak Indonesia bangkit, yang takut anak-anak Indonesia mencapai kemajuan. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos, sementara hamparan kekayaan alam diambil sama mereka. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain, memporak-porandakan diri sendiri dan bangsanya dengan alasan pengetahuan, dengan alasan hak asasi manusia. Begitu mendasar dan mendalamnya pidato Kang Deddy di Harkitnas itu membuat kita terenyuh. Inilah barangkali yang kita pada pagi hari ini bincang-bincang bersama Ustazah. Ada dua hal yang dalam pidato mendasar Kang Deddy yang kita sama-sama dengar, Ustazah. Pertama, kita melihat bahwa masyarakat dia gelisah, fenomena masyarakat diam dari segala lini, sehingga dia pidatokan. Dan yang kedua, dia sangat risau terhadap kondisi anak-anak yang belum mendapat tempat yang baik. Silakan Ustazah melihatnya dari pandangan sebagai, mungkin ya dua lah. Ustazah ya praktisi pendidikan, ya silakan Ustazah Dra Musmawita MPD, silakan. Ya, terima kasih Pak Afrizal Mutua. Memang kita risau melihat krisis moral pada saat sekarang ini, terutama di kalangan remaja, pelajar, dan juga anak-anak muda kita sekarang ini. Tetapi kerisihan itu sebenarnya harus kita lihat juga dari sisi sebagai rumah tangga, sebagai ibu, sebagai pemerintah, sebagai lingkungan masyarakat. Karena semuanya adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, izinkan saya dulu menyapa Pak Mutua, yaitu pagi ini enaknya makan roti kelapa sambil ditemani dengan teh hangat. Bapak Ibu, izinkan saya menyapa, mohon dijawab dengan semangat. Dari pidato Kang Deddy tadi yang kita dengar, itu kalau betul-betul kita menghayati, kalau betul-betul kita menjadi pendengar, menjadi pelihat, dan menjadi pengamat dari semua yang dibicarakannya tadi, itu adalah benar kejadian itu yang terjadi pada saat sekarang ini. Benar-benar ada. Benar-benar ada. Hanya tidak di Jawa Barat aja. Sebenarnya di seluruh link, di seluruh wilayah, di seluruh Indonesia, itu yang sangat merisihkan sekarang ini. Jadi semua orang membicarakan tentang anak muda, semua orang membicarakan tentang pelajar, semua orang membicarakan tentang krisis. Jadi kita bukan bicara kebetulan yang disampaikan Kang Deddy itu berada di lingkungan kita masing-masing. Ya, sebenarnya berada di lingkungan kita masing-masing. Semua persoalan yang terjadi itu bukan hanya di Jawa Barat saja, di seluruh pelosok kita ini sebenarnya menjadi kerisihan bagi kita semua. Cuman ada yang berani, ada yang tidak. Tapi satu-satunya pemimpin yang kita lihat, satu-satunya pemimpin yang berani, yang sesuai dengan yang dibicarakan oleh Kang Deddy tadi, kebetulan bertepatan dengan surat Al-Baqarah ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Mereka tuli, mereka bisu, dan mereka tidak dapat melihat. Ini jelas bagi kita. Dari penyampaian ayat tersebut, kita tidak boleh buta, tidak boleh bisu, tidak boleh tuli untuk melihat hal-hal yang ada di lingkungan kita, di negara kita, di wilayah kita. Ini yang menyebabkan sebenarnya kenakalan-kenakalan ini kita tidak menyalahkan dari satu sisi saja. Kita juga sebagai orang tua, kita juga sebagai pemerintah, kita juga sebagai lingkungan di masyarakat, karena tidak berani berkata,
tidak berani menerobos, tidak berani melakukan sesuatu tindakan. Sehingga hal ini luar biasa dan makin berkembang. Bukan hanya di Jawa Barat saja. Nah, ini karena Kang Dedinya di Jawa Barat, dia bisa berani melakukan terobosan tersebut. Sebenarnya di seluruh wilayah Indonesia, benar ini, kemana saja kita pergi, kemana saja kita melangkah, ini masalah besar di suatu wilayah, di negara Republik Indonesia ini, kenakalan-kenakalan remaja ini. Tetapi tidak ada yang berani, tidak ada yang melakukan terobosan ini. Hanya Kang Dedi yang kita lihat. Sementara dalam ayat 18 surat Al-Baqarah, Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa ada telinga jangan tidak kamu pergunakan. Pergunakanlah telinga itu untuk mendengar kebenaran, mendengar hal-hal yang tidak benar dan mampu kita melakukan yang baik. Baik kita mata misalnya, kita kan tidak boleh memutakan mata kita melihat kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan Islam. Katakanlah hati kita, mulut kita, Islam menyuruh kita tidak boleh diam. Bagaimana itu, Ustazah? Ya benar, Islam itu sudah jelas. Tidak boleh mendiamkan, tidak boleh membisukan, tidak boleh menulikan. Kita harus cepat bergerak. Kita harus selalu bergerak. Kita harus selalu memberikan sesuatu yang baik. Karena mencegah hal yang mungkar itu betul-betul ditegaskan, dilaksanakan di dalam Islam. Tetapi itu yang kita lihat sekarang ini. Apalagi di negara kita ini. Padahal banyak yang berpengetahuan, banyak yang berpendidikan, banyak tapi dia diam. Inilah yang merajalela. Karena banyaknya orang yang tahu tapi diam. Ini yang merusak. Untuk itu kita sangat mensupport Kang Dedi karena dia sudah berani. Mudah-mudahan, saya yakin dan percaya ini pemerintah yang lain juga akan mengikuti. Kalau ini sudah berhasil, kalau ini bisa dimulai, bisa dilakukan terobosan untuk memperkecil krisis moral ini. Karena krisis moral ini betul-betul, kalau moral sesuatu sudah baik, insya Allah yang lainnya akan berlaku baik juga nanti. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kan kalau kita dilantik sebagai pejabat dari RT sampai pejabat gubernur, katakanlah presiden, itu amar ma'ruf nahi mungkar itu kan sebuah amanah. Ya. Bagaimana itu? Ya, itu kan sudah jelas. Kita dilantik, itu kita kan disumpah. Sumpah itu kan kita berarti sudah bukan dengan diri sendiri, tapi kita juga bersumpah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mulai dari mana saja kita harus berani sebagai pemimpin untuk mengambil suatu tindakan untuk mencegah perbuatan yang mungkar, untuk bisa merubah kepada perbuatan yang baik. Karena Allah juga berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Allah telah mengeluarkan kita dari perut ibu dalam keadaan kita tidak mengerti sesuatu apapun, dijadikannya bagi kita mata, dijadikannya bagi kita telinga, dijadikannya bagi kita hati supaya kita bersyukur. Sekarang bisa kita bicara. Supaya kita bisa bicara, bisa bersyukur. Dengan apa? Dengan hal untuk melakukan sebuah terobosan. Bagaimana kita bisa membawa krisis moral ini untuk bisa berkurang. Mudah-mudahan habis nanti krisis moral ini. Ya. Ini Kerison Ustazah kan banyak pemimpin yang diam. Bagaimana dalam pandangan agama pemimpin yang diam ini? Bahwasanya yang disampaikan oleh ayat tadi jelas banget bagi kita itu. Bahwasanya seorang pemerintah itu nggak boleh diam. Seorang pemerintah itu nggak boleh ini. Seorang pemerintah itu nggak boleh buta. Mereka harus segera melakukan tindakan. Sudah jelas seperti itu, sudah lihat di mata kepala sendiri, dan sudah hatinya sudah berkata, tapi tindakan harus diselaraskan. Antara hati dan perbuatan itu harus diselaraskan seharusnya. Seperti yang dilakukan Rasulullah juga seperti itu. Yang menyatakan bahwasanya innama bu'istu liutamima makarimah akhlak. Aku diutus ke atas dunia ini untuk memperbaiki akhlak dan moral. Begitu juga dengan melihat kerusakan. Tanpa bertindak, itu adalah
kelemahan dan akan mematikan, akan menyoroti akibat perbuatan tadi. Dan juga keheningan, kita tidak boleh bisu. Berarti kita kalau bisu, berarti keheningan itu akan melakukan kerusakan. Terjadilah bahwa kita tidak layak menjadi seorang pemimpin. Menyatakan ketidaklayakan sebagai seorang pemimpin, kita pergunakan dengan diam, kita pergunakan dengan tinggi, kita pergunakan dengan bising, sehingga hal itu tidak akan melakukan suatu perbaikan, tidak akan melakukan suatu terobosan, tidak akan melakukan suatu hal yang Diam sepemimpin tenang saja dia, itu juga dilarang dalam agama. dilarang. Karena Harusnya dia apalagi kita sudah melakukan sumpah sewaktu baru diangkat, diturunkan ke SK, kita disumpah. Berarti kita siap untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan mata, yang berhubungan dengan telinga, yang berhubungan dengan hati. Kita harus siap melakukan semuanya. kebenaran muncul dari mata, pendengaran, dan hati. Iya. Apa yang benar kita sampaikan Iya. dengan metode-metode yang apa sajalah yang tidak boleh diam. Iya, pernah saya baca dalam sebuah buku, saya lupa itu siapa pengarangnya, tapi itu menjadi inspirasi dalam diri saya. Ubahlah hatimu. Hatimu akan merubah pikiranmu. Pikiranmu akan merubah pembicaraanmu. Pembicaraanmu akan merubah perkataanmu. Perkataanmu akan merubah tingkah lakumu. Jadi, Artinya tidak boleh diam. nggak boleh diam. Harus kita bergerak. Harus kita melakukan segala sesuatu. Ya, kalau nggak bisa dengan tangan, dengan mulut. Nggak bisa dengan mulut, Selemah-lemah iman melihat kemungkaran, mencegah kemungkaran, selemah-lemah iman hati. dalam hati Dalam mendoa. hati. Mendoa. Itu selemah-lemah. Dia Bagi pemimpin tidak mungkin lemah. tidak mungkin lemah. Dia punya Dia harus kekuasaan. kuat, dia harus kuat, Ya. dia harus integritas, dia harus loyal, dia harus berani. Nah, jadi keberanian inilah yang harus dipunyai pemimpin nomor satu untuk melakukan segala sesuatu, sehingga akan timbul baldatun tayyibatun yang sama-sama kita harapkan di negara kita ini. Ada Kalau sudah menjadi baldatun tayyibatun, itu berarti kita sudah istiqomah. Kita tinggal menjalani, kita tinggal berdoa selalu supaya aman dan sentosa. kalau begitu, Ustazah, saya yakin semua pemimpin ini pintar. Dia cakap, kredibilitasnya bagus. Tapi dia tidak mau melakukan yang dia ketahui. Dia diam. Bagaimana pula pandangan Islam? Ya, kalau itu kan sudah jelas, itu disebut munafik mulai. Munafik. Munafik. Karena dia tahu, tapi dia nggak mau berkata. Dia melihat, tapi dia nggak mau melakukan. Dia mendengar, tapi dia nggak mau. Itu sudah berarti munafik dia itu. Tidak selaras dengan apa yang ada di dalam dirinya. Berarti pemimpin ini tahu dia bahwa ini udah risau. Masyarakat ini sudah, katakan jadi, udah bermotor, udah digebut liar. Tapi pemimpin diam. Diam itu juga sama dengan munafik. Diam itu sama dengan munafik. Karena tidak mau mengambil suatu terobosan, tidak mau melakukan tindakan, dan tidak selaras dengan apa yang ada di dalam dirinya, dengan perbuatan yang dilakukan ini. Munafik itu dalam Islam Tak besar, dosa besar. Benar bahaya ya. menghayatkan. Barangkali Kang Deddy risaunya dalam pidato Hartibnas yang berapi-api tadi, yang sangat mendasar tadi. Kita sudah lihat bahwa ayat 18 surat Al-Baqarah, bahwa orang yang beriman, Islam lah katakan, itu memerintahkan melihat kebenaran itu kita tidak boleh diam, kan begitu. Sementara pemimpin yang tahu dan mengerti, kalau diam sama dengan munafik. Nah, bagaimana pandangan Ibu tentang Kang Deddy yang begini? Itu yang kita lihat. Kang Deddy ini sebenarnya betul-betul pemimpin yang arif, pemimpin yang bijaksana. Kalau boleh kita ibaratkan, dia memakai yang 4 ini. Dia tidak buta, dia tidak tuli, dia tidak bisu, tetapi dia Hatinya bergerak.
pikirannya bergerak dan juga tindakannya juga bergerak. Suatu kemungkaran yang tidak lihat, dia langsung mengambil suatu jalan. Dia melihat dari sisi kehidupan masyarakat, dia langsung. Dia melihat dari sisi pelajar, dia langsung. Dia melihat dari sisi infrastruktur, dia langsung. Jadi semua yang dia lihat, semua yang dia amati, semua yang dia lakukan itu berdasarkan fenomena yang terjadi, baik di lingkungan, baik di masyarakat, baik di pelajar, begitu juga di pemerintahan itu sendiri. Sehingga dia langsung memanggil bawahan-bawahannya untuk bisa melakukan terobosan, untuk bisa memperbaiki, baik dari sisi anggaran, baik dari infrastruktur, begitu juga dari tatanan pendidikan. Jadi mudah-mudahan kita selalu, jadi Kang Dede ini betul-betul istiqomah. Mudah-mudahan kita berdoa dan kita juga menghimbau kepada pemerintahan lain untuk bisa saling bersinergi, untuk mencontoh kepada sisi kebaikan, untuk meninggalkan sisi kekurangan. Dan bisa mengevaluasi diri sendiri, bisa mengintrospeksi kepada diri sendiri, dan juga bisa melihat suatu kenyataan dan juga merubah suatu hal yang tidak. Mudah-mudahan dengan perbincangan santai kita, walaupun kita melihat perbincangan ini kepada Kang Deddy, Gubernur Jawa Barat, tapi Mutua Official sebenarnya menebarkan kebaikan untuk bisa semua kita, tanda kutip, semua daerah, katakanlah gubernur di mana saja, mungkin dia sudah berbuat yang baik, tapi kita terlihat Kang Deddy agak transparan. Ini yang kita minta kepada seluruh pemangku jabatan. Terima kasih.